Dari pembelajaran dalam logika matematika itu teman-teman, logika itu ada 5 jenis. Ada yang pertama yang paling sederhana itu adalah logika proposisi atau proposisional logik ya. Atau dalam bahasa Indonesianya logika proposisi. Kemudian ada first order logic atau logika predikat. Terus ada temporal logic, ada probability logic, dan terakhir ada fuzzy logic. Jadi kalau dalam jenis logika yang pertama yang sederhana ini, kita akan melakukan penyimpulan itu hanya berdasarkan fakta saja, yang nanti di mana fakta ini bisa kita nilai benar atau salahnya. Nah, jadi yang ini semuanya masih sederhana gitu kan. Kayak tadi, jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya tidak lapar, maka saya tidak makan. Jika saya lapar, saya tidak makan. Oh, itu salah gitu kan ya. Nah, itu jadi nanti dari fakta-fakta yang ada itu, nah, kita hanya menilai satu sisi saja untuk bisa mendapatkan nilainya, kesimpulannya benar atau salah dari fakta itu. Cuman kan memang fakta itu kan bisa terjadi berbeda pada setiap objeknya gitu kan. Pada saat contoh kalau saya lapar saya makan, mungkin pada objek yang lain dia pada saat lapar itu tidak makan gitu kan, tapi contohnya minum gitu. Maka memang kesininya untuk yang lebih kompleks lagi, kita memandang logika itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi juga selain fakta itu ada, kita lihat dulu objek yang terkait pada fakta itu apa atau siapa, kemudian bagaimana berelasinya, bagaimana hubungannya antara objek ini dengan faktanya dengan objek-objek yang lainnya. Sehingga memang di sini kita bisa memasukkan logika-logika untuk permasalahan yang lebih kompleks. Terus juga selain daripada itu, kita tidak hanya bisa melihat hanya dari sisi objeknya atau apanya atau siapanya yang terkait pada logika itu, tapi juga kapan, dan itu menjadi suatu hal yang membuat benar atau salah itu hanya tergantung pada waktunya. Ini pada saat saya bilang saya lapar, saya makan, itu kalau saya pagi-pagi belum makan. Tapi pada saat contohnya saya lagi bulan puasa, saya lapar, nggak mungkin saya makan gitu kan. Jadi ibaratnya ada yang namanya temporal logic yang memang di sini ada waktunya. Bangun tidur nggak mungkin saya langsung makan kalau waktunya lagi, contohnya lagi bulan puasa. Berarti kan benar atau salahnya suatu logika itu harus juga dilihat dari sisi waktu. Kapan kita bisa melakukannya, kapan tidak. Contohnya, pagi hari hujan maka tidak upacara. Itu kan berlaku untuk, ya kalau waktu upacara lagi, upacara contohnya hari Senin. Berarti logika tersebut, pagi-pagi kalau hujan tidak upacara, itu hanya bisa berlaku di hari Senin. Untuk hari-hari yang lainnya, ya kan kita tidak ada kewajiban upacara, ibaratnya seperti itu. Contohnya kalau hujan, bawa payung. Berarti kan ada di sini ada sesuatu yang membuat logika itu apakah bisa terus berlanjut? Bisa kan kalau hujan bawa payung, berarti kalau tidak hujan nggak usah bawa payung gitu kan. Berarti memang di sini yang namanya logika itu ada yang bisa bersifat terus menerus, ada juga yang mungkin bisa dikurung oleh suatu waktu gitu kan ya. Nah, sehingga memang kesininya, nah untuk masalah pembuatan logika itu, nah, kita tidak hanya sekedar berbicara masalah faktanya saja, tapi sudah mulai memasukkan masalah waktu. Nah, kalau yang ini, 3 jenis logika ini memang dia secara pasti nanti akan mendapatkan kesimpulan iya atau tidak, benar atau salahnya, true atau false. Hanya saja memang kan tentang benar atau salah itu kan perlu kita ketahui berapa sih persen benarnya, berapa persen sih salahnya. Apakah dia lebih mendekati benar atau lebih mendekati salah. Nah, itu maka muncullah 2 hal, yaitu probability logic dan fuzzy logic. Kalau probability logic itu dia memang fokusnya pada fakta. Tapi kalau kita menggunakan fuzzy logic, di sini nanti kita akan punya satu ukuran yang lain selain daripada fakta tersebut, itu adalah derajat kebenarannya. Sehingga nanti fuzzy logic itu butuh suatu pembahasan khusus untuk bisa membahas tentang fuzzy logic dan sistem fuzzy. Nah, untuk penalaran ini yang akan saya jelaskan itu ada 2, yaitu logika proposisi dan logika predikat logika atau first order logiknya. Ya, untuk logika fuzzy nanti akan kita ada satu pertemuan khusus untuk kita membahas logika fuzzy.